Hi friends, welcome to my channel. Today we have a guest star, Wen Weni. Yeay. Jadi temanku Weni kenal dari Kalimantan ya, baru sama-sama di Jakarta. Jadi udah kenal 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi aku berpikir mungkin enak kita berbicara sama Weni. Dia orang dari Kalimantan, sekarang tinggal di Jakarta, jadi bisa mendengar pengalaman dia selama ini. Jadi udah berapa lama di Jakarta ini? Di Jakarta mungkin kurang lebih 9 bulan ya. Oh ya? Iya, dari awal Januari aku. Oke. Nah, semua keluarga Weni masih Di Pontianak. masih di Pontianak ya? Ya. Dan Weni anak keberapa? Aku anak ketiga Oh ya? dari 3 bersaudara. Jadi anak bungsu ya? Iya, bungsu. Wow, udah jauh dari, ini pertama kali jauh dari Kalimantan ya? Enggak, sebelumnya aku pernah ngerantau di Kalimantan Barat juga. Oke. Tapi bukan di Pontianaknya. Nah, aku Oh. merantaunya di Ketapang saat itu. Oke. Berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. Oke, jadi 1 tahun di situ. Jadi ini pertama kali itu. Oke, aku cerita sedikit ya. Iya, sedikit, silakan. Jadi waktu itu sebenarnya aku masih kerja di Ketapang itu kan 2018. Nah, dan aku udah selesai kerja di tahun 2019 saat itu. Dan aku udah punya keinginan tuh dari tahun-tahun segitu pengen pergi ke Jakarta buat cari kerjaan di sini gitu. Yeah. Tapi pada saat tahun 2020 ternyata planningnya nggak sesuai, nggak berjalan dengan lancar. Akhirnya terhambat tuh 1 tahun. Jadi aku 1 tahunnya di Pontianak dan buka usaha kecil-kecilan kayak jual-jual pernak-pernik gitu-gitu kan. Ya udah, dan bantuin yayasan gitu. Nah setelah itu aku kayak nekat nih, yaudah nih kalau kayak gitu aku mesti ini deh, kayaknya harus ke Jakarta tahun 2021 deh, harus kayak gitu. Harus. Ya udah aku izin dong ke papaku. Nah tapi papaku tuh nggak ada ngerespon sama sekali gitu. Oh iya? Iya. Dan ya apa ya, kayak aku bilang, Pi, panggilnya kan papi nih, terus kan aku panggil ayang di rumah karena anak bungsu kan. Jadi aku bilang, Pi, ayang mau ke Jakarta ya tanggal sekian nih, bulan sekian, tahun sekian. Dia nggak ada ngerespon gitu sama sekali. Ya udah, akhirnya aku juga yang udah deh, tinggal aku coba nabung dulu nih buat beli tiket pesawat. Ya udah, aku beli tiket pesawat kan. Nah tapi saat itu tabungan aku cuma 2 juta guys. Jadi kalau berpikir uang untuk tiket begitu ya? Iya, nggak ada gitu kan, kayak 2 juta nih, tiket kesini kan juga lumayan tuh dari Pontianak. Gimana dong aku ngekos gitu, bayarnya gimana gitu, makan gimana gitu, transportasi gimana. Ya akhirnya ternyata masih ada kayak tabungan di luar tabungan aku gitu, maksudnya di luar tabungan utama gitu. Hasil dari penjualan. Nah hasil dari penjualan itu aku pakailah untuk beli ini tiket pesawat saat itu. Nah akhirnya bisa karena aku minta bantuin orang tua kan, karena saat itu keuangan kita kurang stabil. Jadi papaku juga nggak ada yang kayak ngomong apa dan apa, kayak menjanjikan nantilah papi lihat kayak gitu. Ya udah, daripada aku kayak nungguin omongan orang tua aku bertindak sendiri gitu. Dengan cara ya jualan. Hasil jualan itu aku beli tiket pesawat gitu. Tapi tetap aja 2 juta itu gimana, 1 bulan bisa nggak nih hidup di kota besar gini loh gitu. Ya udah, akhirnya kita sampai, puji Tuhannya lagi tuh kita diperbolehin tinggal sama seseorang gitu loh. Jadi cukup buat biaya tempat tinggal free gitu kan, puji Tuhan gitu. Juga mereka bantuin soal makan, bersyukur banget. Ya udah, jadi aku mikirnya cuman kayak kayak uang pengeluaran gitu, pengeluaran pada saat aku pakai transportasi dan lain sebagainya. Dan untuk mungkin tunggu dulu, Weni berapa umur
Saat ini aku 26. Jadi pas waktu datang ke Jakarta 26. 26. Iya, masih 26. Ntar Desember baru 27. Jadi kalau aku lihat sih cukup berani Wani untuk kayak ambil keputusan, oke, mau ke Jakarta, mau sendiri perempuan datang ke sini. Pas waktu mau ke Jakarta udah ada pekerjaan belum? Sama sekali belum. Nekat banget pokoknya. Jadi Iya. kayak bener-bener yang ya udah modal nekat, uang cuma segitu, Iya. sisanya nekat. Jadi akhirnya dapat pekerjaan. Puji Tuhan. Tapi ya nggak semudah itu. Kayak harus ngelewatin kerjaan satu, ternyata kerjaan satu kayak kurang oke dan Iya. nggak digaji gitu Iya. kan. Akhirnya di kerjaan satunya lagi yang puji Tuhan dapat gaji, keuangan bisa stabil dalam beberapa bulan bekerja, bisa bayar kos, makan juga nggak Indomie ya, maksudnya nggak mie instan, nggak Iya. cuma telur aja, tapi puji Tuhan ada daging-dagingan dan sayur-sayuran yang cukup Iya. gitu. Masih bisa hemat begitu. Dan masih bisa hemat. Iya. Kalau jadi Mani udah di sini sekitar 9 bulan. Iya, kurang Oke, lebih. sekitar itu. Jadi mungkin selama ini apa yang paling sulit dan apa yang paling menyenangkan buat Mani dengan pengalaman merantau jauh dari keluarga di kota besar seperti Jakarta? Oke, paling sulit mungkin masalah ya kayak finansial sih, kalau saya nggak stabil gitu kan, karena di sini tuh bukan jarak yang apa ya, kayak di Pontianak tuh kayak 15 menit tuh udah nyampe gitu. Iya. Ternyata tuh di situ ada juga yang 30 menit baru nyampe 1 jam kayak gitu. Itu sulit sih, sulit ngebagiin keuangan gitu loh. Jadi Iya. benar-benar hidup yang apa adanya dan gak bisa lebih gitu loh. Iya. Kalau mau lebih ya paling sakit-sakit dahulu, kayak nabung dulu nih, nanti kalau udah tabungannya cukup ya barulah bisa lebih gitu. Iya. Mau itu pun jalan-jalan atau makan enak, tapi setidaknya stabil aja dulu. Iya. Gitu. Jadi pernah down. Iya, pernah banget. Down. Tentang finansial tuh pernah banget. Karena di sini tuh sebenarnya harganya kurang lebih sama kayak di kotaku gitu Oke. kan. Cuman karena transportasi aja sih, Oh, itu jarak yang membuat tempuhnya yang susah. Iya. jauh. Tapi kalau yang apa enaknya gitu ya, Iya. enaknya tuh ya ketemu teman banyak di kantor, Iya. jadi punya kenalan baru, bisa saling tukar apa cerita gitu-gitu, Iya. seneng banget gitu. Kalau Wani lagi di keadaan down begitu, gimana untuk kayak tetap kuat di sini? Oke, kalau kayak gitu tuh biasanya aku pasti doa. Iya. Karena kalau aku ngeluh sama teman, pasti teman akan mikir apaan sih, emang hidup lu aja gitu kan, yang susah lah gua apa gitu, gua juga susah gitu. Tapi aku juga nggak mau gitu sih, nggak mau cerita sama orang. Aku cukup kayak berdoa, curhat nih sama Tuhan. Kalau Tuhan keadaan aku susah nih, gimana gitu. Nah kalau aku udah ngerasa down, susah, aku kayak flashback lagi ke belakang. Lah kan situ yang mau ngambil keputusan buat ada di kota ini gitu kan. Kenapa harus down gitu loh, harus bangkit lagi lah. Kayak hidup tuh terus berjalan. Kayak misalnya nih hari ini ngeluh, iya nggak mungkin langsung happy gitu loh. Kalau nggak ngambil tindakan ya kan, ya udah kayak aku harus ini nih semangat lagi, nggak bisa kayak gini. Harus bisa bangkit, terus harus bisa kasih perubahan khususnya di diri aku sendiri gitu. Itulah yang harus aku lakuin. Itu yang buat aku semangat lagi sih. Iya, gitu. Bisa tahan terus di sini. Betul. Nah, kalau saya dengar atau lihat banyak anak muda mungkin berpikir mau merantau di Jakarta, berpikir oke, mungkin dapat pekerjaan di sini. Kalau menurut Wani, apa yang Wani berpikir akan kasih tahu mereka untuk datang ke Jakarta? Seperti itu sih. Paling ya kalian mesti siapin mental yang pertama. Karena kalau saya nggak ada mental mungkin susah juga gitu loh. Karena kayak nggak bisa ngadapin aja kerasnya suatu kota gitu kan. Sama kalian udah harus punya tabungan ya guys. Jangan apa jangan yang cuma sekedar modal nekat aja gitu loh. Dan sama minta izin ke orang tua gitu. Karena kan izin orang tua tuh sangat-sangat membantu banget ya
kalau orang tua nggak izin tuh biasanya kata orang kayak ada apa-apa gitu loh. Nah yang penting minta izin sama orang tua biar di perjalanan sampai dengan selamat, terus pun kalian bisa dapat kerjaan yang baik atas apa ya usaha kalian, kerja keras kalian, dan dibantu dengan doa-doa dari orang-orang sekeliling kalian gitu. Dan kalau Wenny ini udah hampir setahun ini, untuk kedepannya mau gimana? Mau berpikir oke, tetap merantau atau apa gimana? Mungkin saat ini aku berpikiran emang masih tetap merantau ya. Iya. Dan akan tetap stay di sini, akan tetap bekerja seperti biasanya gitu. Tapi kalau seandainya suatu saat atau di beberapa tahun ke depan kan nggak tahu nih rencananya gimana gitu. Ya bisa bisa jadi juga aku bisa pulang ke Pontianak gitu. Tapi kalau emang ngomongin sekarang ya aku tetap pengen di sini, pengen bekerja. Ya, pengen jalani di sini dulu. Iya, betul. Tetap aku rindu Pontianak banget. Pasti sulit jauh dari keluarga itu. Itu sulit banget. Kayak aduh aku udah capek kerja tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalnya aku di kota sendiri kan sampai kerja nih, ngeliat orang tua kayak udah happy lagi, ada kakak, ada abang, kayak mau kemana gitu, jalan yuk jalan gitu. Kalau di sini kan ya sendiri gitu. Jadi untuk dapat, karena mungkin kalau di Pontianak udah ada keluarga, udah ada komunitas di sana. Kalau di sini bagaimana? Itu susah kayak dapat teman baru atau komunitas baru atau karena selama ini pandemi juga, jadi itu kadang-kadang membuat susah. Betul, karena kayak pertemuannya jadi berkurang gitu ya. Tapi syukurnya karena kita bekerja, jadi kita bisa ketemu orang ya nggak sih? Jadi pun masa pandemi menurut aku tuh ya nggak sulit juga, karena pekerjaanku tuh buat aku tuh ketemu orang banyak gitu loh. Nah, bukan cuma sekedar teman di kantor ya, tapi kayak customer di luar. Jadi aku bisa tahu customer ini, kita bisa kayak cerita gitu, segala macam pengalaman hidupnya mereka. Dan ya aku seneng banget dengerin pengalaman hidup orang gitu. Jadi kayak pelajaran juga buat aku. Itu menurut aku gak sulit dan bisa aku capai lah gitu. Kalau aku lihat kayak satu sifat dari Wenny bisa bergaul dengan banyak orang, jadi itu mungkin pasti membantu dengan hidup baru di Jakarta juga. Oke, mungkin sampai di situ dulu tapi mungkin kalau ada kata-kata atau pesan, selama di Jakarta ini belajar gimana, ya silakan ending podcast kita dulu. Sip. Jadi samalah kayak sebelumnya di omongan aku, tetap kalau mau kesini memang harus punya mental yang kuat ya guys. Jadi jangan sekedar apa adanya aja gitu loh, benar-benar di planningin biar kalian nggak susah sendiri gitu loh. Kalau kalian nggak terplanning dengan baik ya kalian harus tanggung jawab dengan risiko yang udah kalian ambil gitu. Ya udah, jadi ya semangat kalau emang teman-teman yang mau merantau silakan. Terus kalau bisa kayak lamar dulu ya secara online biar biar nggak langsung datang tapi nggak tahu nih mau apa kayak gitu. Kalau kita misalnya ngelamar online otomatis kan kayak ada interview tuh, biasa kan lewat Zoom apa segala macam gitu kan. Jadi bisa siap dulu, menyiapkan dulu gitu. Oke guys. Makasih Wen udah bagikan cerita dan pengalaman selama di sini. Aku senang kamu di Jakarta. Sama, aku juga senang. Jadi aku nggak kesepian karena ada Rachel. Oke, thanks guys. Terima kasih.